Salve. Saudara-saudari terkasih umat Katolik. Terdapat sebuah anomali memalukan dalam kekristenan modern yang mencoreng wajah sejarah. Jutaan orang yang mengeklaim diri sebagai pewaris semangat Martin Luther dan John Calvin, kini justru berdiri di mimbar untuk menghina Bunda Maria dengan narasi yang dangkal. Mereka menyebutnya sekadar wanita biasa yang penuh dosa, tanpa menyadari bahwa sikap tersebut adalah bentuk kedurhakaan terhadap sejarah reformasi itu sendiri. Wahai para polemikus Protestan, jika Martin Luther bangkit hari ini dan mendengar ocehan kalian, dia tidak akan segan menampar setiap orang yang mengaku pengikutnya namun merendahkan Sang Perawan Maria, Bunda Kristus. Kenyataan yang kalian hindari adalah bahwa para bapak reformasi seperti Luther, Calvin, dan Zwingli justru merupakan pembela Maria yang sangat militan. Teologi anti-Maria yang kalian gaungkan saat ini bukanlah ajaran reformasi yang murni, melainkan produk sampah modern yang lahir dari kebodohan sejarah dan fanatisme buta terhadap Katolik. Melalui kanal Katolik Harus Tahu, kita akan melakukan otopsi sejarah untuk membongkar tulisan-tulisan asli para pendiri Protestan yang selama ini sengaja ditutup-tutupi oleh para pendeta kalian. Siapkan diri kalian untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa dalam hal penghormatan kepada Bunda Maria, Martin Luther jauh lebih Katolik daripada kalian. Sadarilah bahwa kalian telah mengkhianati akar spiritual sendiri hanya demi memuaskan ego sektarian yang sesat. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bedah fakta tentang sang pelopor, Martin Luther, sosok di balik 95 dalil di Wittenberg dan pencetus ajaran sesat sola scriptura. Coba tantang pendeta kalian dengan satu pertanyaan krusial. Apa pandangan Martin Luther mengenai keperawanan Bunda Maria? Dipastikan mereka akan gugup, bungkam, atau justru memutarbalikkan fakta. Mengapa demikian? Karena kenyataan pahit bagi kalian adalah, Luther meyakini Maria sebagai perawan abadi. Perhatikan wasiat teologisnya dalam khotbah di Eisleben tahun 1546, sesaat sebelum ia wafat. Luther menegaskan bahwa Maria adalah Bunda Allah yang suci, mengandung tanpa noda, melahirkan tanpa rasa sakit, dan selamanya tetap menjadi perawan tanpa sedikit pun keraguan. Dengarlah dengan saksama. Luther menggunakan istilah Latin Semper Virgo yang berarti selalu perawan. Beliau tidak pernah meragukan bahwa Maria tidak pernah disentuh laki-laki manapun seumur hidupnya. Baginya, anggapan bahwa Bunda Maria memiliki anak lain adalah bentuk penistaan keji terhadap Roh Kudus. Dalam tafsirannya atas Matius 1 ayat 25 terkait kata sampai, Luther dengan beringas menuliskan bahwa hanya orang-orang dungu dan idiot yang menyimpulkan Maria berhubungan badan setelah melahirkan Yesus. Jadi, jika hari ini kalian mengajar bahwa Maria memiliki anak-anak lain, maka menurut standar Bapak Reformasi kalian sendiri, kalian adalah kelompok orang bodoh dan idiot. Itu adalah pernyataan tegas dari Martin Luther, bukan opini saya. Beliau bahkan meluapkan amarahnya kepada Helvidius, seorang bidat kuno yang menyebarkan paham bahwa Bunda Maria memiliki anak lain. Luther melabeli mereka yang merendahkan martabat Bunda Maria sebagai orang-orang yang tidak memiliki nurani dan berpikiran kotor. Ironisnya, 500 tahun kemudian, kalian justru memungut ajaran sesat yang dikutuk oleh Luther tersebut. Sekarang, tentukan identitas kalian yang sebenarnya. Apakah kalian pengikut setia Luther atau pengikut bidat? Berhentilah mengeklaim diri sebagai Protestan jika pada kenyataannya kalian membuang mentah-mentah ajaran fundamental Luther mengenai Bunda Maria. Beralih kepada reformator Protestan kedua, John Calvin, sang teolog yang dikenal dingin, logis, dan sangat skripturalis, yang ajarannya menjadi fondasi gereja reform dan presbiterian saat ini. Pengikutnya sekarang seringkali menjadi garda terdepan dalam sikap anti gambar dan anti patung. Namun bagaimana sikap Calvin terhadap Bunda Maria? Buka karya Commentary on a Harmony of the Evangelists saat ia membahas ayat tentang saudara-saudara Yesus.
Calvin menegaskan bahwa istilah saudara dalam tradisi Ibrani mencakup seluruh kerabat atau sepupu, sehingga ia melabeli Helvidius telah menunjukkan kebodohan yang luar biasa karena mengklaim Bunda Maria memiliki banyak anak. Calvin sepenuhnya sejalan dengan doktrin Katolik dalam hal ini. Baginya, siapapun yang bersikukuh bahwa Bunda Maria memiliki anak biologis lain adalah orang yang sangat bebal. Calvin sangat menjunjung tinggi kehormatan Bunda Maria, bahkan melarang jemaatnya di Jenewa menggunakan sebutan kasar terhadapnya karena ia adalah teladan iman yang sempurna. Maka dari itu, wahai kaum Calvinis modern, mengapa kalian sekarang alergi terhadap Bunda Maria? Mengapa kalian membuang sosok ibu yang justru dihormati oleh Calvin sendiri? Kalian telah meracuni ajaran murni sang reformator dengan limbah rasionalisme modern yang dangkal. Selanjutnya, lihatlah reformator Protestan ketiga, Ulrich Zwingli, reformator Swiss yang jauh lebih radikal daripada Luther dan merupakan sosok yang menghancurkan patung-patung di Zurich. Namun dalam urusan Bunda Maria, Zwingli justru bersikap lebih Katolik daripada banyak orang lainnya. Simak pengakuan iman Zwingli tahun 1524, ia percaya dengan teguh bahwa sesuai Injil, Bunda Maria melahirkan putra Allah dan tetap menjadi perawan yang murni serta utuh, baik selama maupun sesudah persalinan. Zwingli bahkan tidak segan menggunakan istilah Diva Virgo Maria, yang bermakna Bunda Maria yang agung dan ilahi. Ia menyatakan bahwa semakin tinggi penghormatan dan cinta seseorang kepada Kristus, maka semakin tinggi pula seharusnya penghormatan dan cinta kepada Bunda Maria, ibunya. Camkan itu dengan baik. Menurut logika Zwingli, cinta kepada Yesus dan Bunda Maria tidak dapat dipisahkan. Jika hari ini kalian membenci atau meremehkan Maria, maka menurut standar Zwingli, cinta kalian kepada Yesus adalah palsu dan kualitas iman kalian sangat layak untuk diragukan. Berikutnya, reformator keempat yaitu John Wesley, pendiri aliran Metodis. Pandangan John Wesley mengenai Bunda Maria mencerminkan kesinambungan antara tradisi gereja mula-mula dengan pemikiran Metodis yang ia rintis. Wesley secara konsisten meyakini doktrin keperawanan abadi Maria, Everlasting Virginity, yang menegaskan bahwa Maria tetap menjadi perawan murni baik sebelum, pada saat, maupun setelah melahirkan Yesus. Dalam suratnya yang terkenal, Letter to a Roman Catholic, pada tahun 1749, ia menyatakan dengan tegas keyakinannya bahwa Yesus adalah satu-satunya anak Maria, sebuah posisi yang ia pegang sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian peristiwa inkarnasi. Bagi Wesley, penyebutan saudara-saudara Yesus dalam teks Alkitab tidak merujuk pada anak-anak kandung Maria lainnya, melainkan dipahami sebagai istilah untuk kerabat dekat atau sepupu, selaras dengan penafsiran para reformator besar seperti Martin Luther dan John Calvin. Meskipun Wesley menolak praktik pemujaan Maria yang berlebihan, ia tetap memandang Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah dan teladan kesucian yang unik. Ia meyakini bahwa Maria dikhususkan sepenuhnya untuk rencana ilahi, sehingga gagasan bahwa Maria memiliki anak lain dianggap tidak relevan secara teologis dan tidak didukung oleh bukti Alkitab yang kuat. Meskipun John Wesley secara pribadi memegang teguh doktrin keperawanan abadi Maria atau Semper Virgo, mayoritas denominasi Metodis modern saat ini cenderung tidak lagi menekankan atau mewajibkan doktrin tersebut. Dalam teologi Metodis kontemporer, penekanan utama tetap pada kelahiran perawan, virgin birth, yaitu keyakinan bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan lahir dari perawan Maria sebagai pemenuhan nubuat dan tanda keilahiannya. Namun, mengenai apakah Maria tetap perawan setelah kelahiran Yesus, pandangan Metodis modern menjadi jauh panggang dari api. Banyak teolog dan jemaat Metodis saat ini ingkar dari ajaran John Wesley. Mereka menafsirkan penyebutan saudara-saudara Yesus dalam perjanjian baru secara harfiah sebagai adik-adik kandung Yesus dari hubungan pernikahan Maria dan Yusuf yang normal setelah kelahiran Kristus. Pandangan ini akibat dari pendekatan sesat sola scriptura, di mana mereka menganggap tidak ada teks Alkitab yang secara eksplisit menyatakan bahwa Maria tetap perawan seumur hidupnya. Sekarang, mari kita bedah inti persoalan ini, The Great Betrayal, sebuah pengkhianatan besar terhadap sejarah. Mengapa gereja-gereja Protestan modern, baik Baptis, Pentakosta, Injili, maupun aliran lainnya, berbalik arah 180 derajat dari ajaran para pendiri mereka sendiri? Mengapa Luther, Calvin, dan Zwingli dengan tegas mengakui Maria sebagai perawan abadi, sementara pendeta kalian di mimbar kemarin, justru membual bahwa Maria memiliki anak sekampung? Sejak kapan penyimpangan ini dimulai? Jawabannya adalah racun pencerahan atau Enlightenment abad ke-18. Selama 2 abad pertama setelah reformasi, kaum Protestan masih menjunjung tinggi penghormatan kepada Maria. Namun,
Ketika rasionalisme muncul dan manusia mulai mendewakan akal budi serta meragukan mukjizat, saat itulah teologi Protestan mulai membusuk. Kalian mulai berpikir sempit bahwa keperawanan abadi tidak masuk akal secara biologis, lalu membuang misteri ilahi hanya demi logika manusia yang dangkal. Yang lebih memuakkan, kalian membangun identitas iman semata-mata di atas kebencian terhadap Katolik. Prinsip kalian sangat kekanak-kanakan. Jika Katolik berkata A, kalian harus berkata B. Jika Katolik ke kanan, kalian harus ke kiri. Karena gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria, maka demi terlihat berbeda, Protestan modern merasa wajib untuk merendahkan sang perawan. Ini bukan teologi, melainkan reaksi emosional yang dangkal. Kalian rela membuang kebenaran dan mengkhianati warisan Luther, Calvin, serta Zwingli hanya agar tidak terlihat seperti Katolik. Sungguh menyedihkan, kalian telah menjadi anak haram sejarah yang kehilangan akar spiritualnya sendiri. Terakhir, soal gelar Bunda Allah, Theotokos, yang sering kalian hujat. Kalian berteriak bahwa Bunda Maria hanyalah ibu dari kemanusiaan Yesus, bukan ibu Allah, karena Tuhan tidak punya ibu. Sadarilah, itu adalah ajaran bidat Nestorian yang busuk. Tahukah kalian bahwa Martin Luther membela gelar Theotokos habis-habisan? Dalam karyanya On the Councils and the Church, 1539, Luther menegaskan bahwa gelar Bunda Allah wajib dipertahankan dalam gereja. Karena Bunda Maria melahirkan Yesus, dan Yesus adalah Allah, maka Maria secara mutlak adalah Bunda Allah. Luther memahami prinsip communicatio idiomatum, apa yang terjadi pada kemanusiaan Yesus terjadi pada pribadi Allah. Jika kalian memisahkan Yesus menjadi dua sosok berbeda, kalian telah menghidupkan kembali ajaran sesat Nestorius yang dikutuk di Konsili Efesus tahun 431. Jadi, jika kalian menolak gelar Bunda Allah, kalian bukan hanya anti-Katolik, tetapi juga anti-Luther dan resmi menjadi pengikut bidat kuno yang didaur ulang. Selamat, kalian pikir kalian Alkitabiah, padahal kalian hanyalah pemegang estafet ajaran sesat abad kelima. Bahkan mengenai doktrin Bunda Maria dikandung tanpa noda atau Immaculate Conception, benih pemikirannya sudah tertanam kuat pada sosok Luther, jauh sebelum dogma ini diresmikan Paus tahun 1854. Luther meyakini bahwa pada saat pembuahan, atau setidaknya sebelum Yesus dikandung, Roh Kudus menyucikan Bunda Maria sepenuhnya hingga ia menjadi bejana murni tanpa noda dosa asal. Luther menegaskan bahwa Bunda Maria adalah makhluk paling mulia di alam semesta, tepat di bawah Tuhan Yesus, sosok tanpa cacat dan suci secara absolut. Camkan itu, di atas segala sesuatu selain Tuhan Yesus. Bagi sang reformator, Bunda Maria adalah ratu segala ciptaan. Bandingkan martabat setinggi langit ini dengan bualan pendeta kalian yang merendahkan Bunda Maria setingkat jemaat biasa yang berdosa. Perbedaannya sedalam jurang antara kemuliaan surgawi dan kekumuhan sumur septik. Luther menempatkan Bunda Maria di puncak hierarki ciptaan, sementara pendeta kalian hanya menempatkannya di bangku penonton. Siapa yang lebih kredibel? Luther yang menghabiskan seumur hidup mendalami teologi dan hafal ajaran Bapak Gereja, atau pendeta kalian yang hanya mengandalkan sekolah teologi kilat dan terjemahan instan? Mari bicara jujur, kalian kaum Protestan sering memekikan sola scriptura, namun faktanya kalian mempraktikkan sola ego, hanya tafsir pribadiku. Kalian membaca Alkitab tanpa kacamata sejarah dan mencabut ayat dari konteks tradisi yang telah bertahan ribuan tahun. Luther tidak senaif kalian, ia menghormati tradisi selama selaras dengan Alkitab. Baginya, keperawanan Bunda Maria dan gelar Bunda Allah adalah kebenaran Alkitabiah yang mutlak. Jadi, jika kalian mengklaim Alkitab mengajarkan Bunda Maria punya banyak anak, itu membuktikan cara baca kalian telah diracuni budaya barat modern yang terobsesi seks, bukan kacamata spiritual para rasul. Renungkan fakta ini. Gereja Katolik dengan 1,4 miliar umat, Gereja Ortodoks Timur dengan 260 juta jiwa, hingga Gereja Ortodoks Oriental seperti Koptik dan Suriah, dan Gereja Timur Asiria, semuanya mengimani Bunda Maria sebagai perawan abadi. Kalian hanyalah minoritas kecil dalam sejarah panjang kekristenan, sebuah anomali dan penyimpangan dari arus utama iman Kristen selama 2000 tahun. Beranikah kalian menyatakan bahwa Roh Kudus telah gagal membimbing gereja selama 1800 tahun dan baru memberikan pencerahan saat sekte kalian muncul? Klaim tersebut adalah puncak kesombongan yang menjijikan. Secara tidak langsung, kalian sedang menuduh Yesus gagal menjaga gerejanya sendiri demi membela ego kelompok kalian yang baru seumur jagung. Wahai saudara-saudaraku yang terpisah, berhentilah tersesat dan kembalilah pada iman yang utuh.
Jangan biarkan diri kalian terus dibodohi oleh narasi kebencian yang dangkal. Memuliakan Bunda Maria bukanlah sekedar menjadi Katolik, melainkan menjadi Kristen yang setia pada sejarah. Bahkan para bapak reformasi kalian tidak memiliki keberanian untuk mencampakkan Bunda Maria, karena mereka sadar bahwa tanpa Bunda Maria, fondasi kristologi tentang Yesus akan runtuh. Lihatlah kenyataan pahit hari ini. Gereja-gereja yang membuang Bunda Maria perlahan kehilangan rasa sakral, terperosok ke dalam liberalisme, dan mulai meragukan keilahian Kristus. Mengapa? Karena Bunda Maria adalah penjaga misteri inkarnasi. Ia adalah jangkar yang membuktikan bahwa Allah benar-benar menjadi manusia. Tanpa status keperawanan Bunda Maria, Yesus hanyalah anak Yusuf yang biasa. Tanpa pengakuan Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Yesus hanyalah manusia baik yang kebetulan diadopsi Tuhan. Ketahuilah bahwa dogma tentang Bunda Maria adalah pagar pelindung bagi dogma tentang Yesus. Luther dan Calvin memahami hal ini sepenuhnya, itulah sebabnya mereka mati-matian mempertahankan kehormatan Bunda Maria. Saat kalian merobohkan pagar pelindung itu, jangan terkejut jika serigala liberalisme masuk dan memangsa iman jemaat kalian hingga habis. Saya tantang para polemikus dadakan di kolom komentar. Tunjukkan satu saja kutipan asli Martin Luther yang mengklaim Bunda Maria memiliki anak biologi selain Yesus, atau satu tulisan Calvin yang menyebut Bunda Maria sebagai wanita berdosa biasa. Kalian tidak akan pernah menemukannya. Yang akan kalian dapati hanyalah untayan pujian, penghormatan, dan kekaguman mendalam mereka terhadap Sang Perawan Suci. Berhentilah menjadi munafik. Jika kalian benar-benar ingin mengikuti jejak Luther, mulailah menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Allah dan akuilah keperawanan abadinya. Namun, jika kalian tetap bersikukuh dengan kebencian itu, jangan lagi lancang menyebut diri sebagai pengikut Luther. Sebut saja diri kalian pengikut ego sendiri atau dirikan agama baru sekalian. Sebab, kekristenan yang asli, baik Katolik maupun Ortodoks, dan bahkan Protestan mula-mula, semuanya mencintai Bunda Maria. Sudah saatnya kebenaran sejarah ini diteriakkan dengan lantang setelah gereja Katolik bersabar selama 500 tahun menjaga warisan ini sendirian. Ternyata, Bapa rohani kalian sendiri berdiri di pihak kami. Dan Martin Luther adalah saksi kunci yang membenarkan posisi Katolik terkait Bunda Maria. Sungguh sebuah ironi sejarah yang tajam untuk menampar kesombongan kalian. Bagikan kebenaran ini kepada rekan Protestan kalian yang paling fanatik dan tunjukkan bahwa mereka sedang mendurhakai akar sejarah mereka sendiri. Paksa mereka untuk sadar, biarkan mereka marah, dan tuntut mereka untuk melakukan riset jujur. Jika mereka berani menghadapi fakta sejarah, mereka hanya punya dua pilihan. Mengakui kebenaran Katolik soal Bunda Maria, atau membuang Luther dan menciptakan agama karangan sendiri. Tuliskan di komentar, Luther mencintai Bunda Maria, mengapa kalian tidak? Dukung konten ini jika kalian bangga dengan iman yang tak tergoyahkan oleh zaman. Subscribe channel ini karena hanya di sini fakta sejarah dibongkar tanpa sensor, tanpa basa-basi, dan tanpa ampun. Sampai jumpa di pemaparan sejarah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.